Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah pemeliharaan perlindungan-Mu bagi kami semua. Bahkan Tuhan, tibalah saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu kami pahami, dan firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan selamat berdoa, amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-11, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Namun jemaat bisa bacanya dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan juru selamat, saya bacakan untuk jemaat Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini karena berkaitan dengan khotbah saya. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan.
Tadi sudah kita mendengarkan lagu itu. Lagu itu begitu luar biasa. Setiap kalimatnya begitu luar biasa. Namun sebelum saya membahas lagu itu, sekali lagi saya bicara dulu tentang tema hari ini, yaitu galau. Ya memang galau itu bisa diartikan sedih, gelisah, bingung, bimbang, dan sebagainya. Nah yang menariknya adalah ketika kita mendengarkan lagu itu dan kita juga melihat tema galau. Kira-kira kalau di dalam lagu itu kalau kita dengar dengan baik-baik, berharap pada siapa, hanya pada Yesus dan sebagainya, pasti kita tidak akan galau lagi. Memang ada banyak faktor atau ada banyak hal yang bisa membuat kita galau. Ada persoalan masalah putus cinta, masalah ekonomi, atau mungkin pacarnya bertingkah jadi membuat kita galau. Banyak faktor, Atau mungkin ada sakit, penyakit, ada kondisi yang tidak mengenakan yang kita alami membuat kita galau. Perasaan tidak tenang, sedih, dan sebagainya. Namun saya tidak bicara galau yang seperti itu. Tapi galau yang dimaksud dengan dan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Nah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu diingat bahwa kitab Matius ini ditulis untuk dan ditujukan untuk orang Yahudi. Sehingga kalau kita baca tadi ada istilah-istilah yang nanti saya akan bahas juga. Itu berkaitan dengan kebiasaan hal-hal yang mudah dipahami oleh orang Yahudi. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, galau. Nah, kiat mengatasi kegalauan itu seperti apa? Kiat mengatasi kegalauan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan di sini, datanglah pada Kristus. Datanglah pada Kristus. Perhatikan baik-baik di Matius ayat 28 ini Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika orang galau, ketika orang mengalami satu beban, ketika orang mengalami satu hal yang tidak membahagiakan, yang mungkin menjadi beban dalam hidupnya, dia itu mengalami letih lesu. Dia tidak memiliki kelegaan. Namun Bible, Alkitab atau firman Tuhan hari ini kita baca, dikatakan datanglah kepadaku. Nah, yang menariknya adalah kiat mengatasi kegalauan yang pertama adalah datang pada Kristus. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Nah, saya ingin tegaskan di sini adalah kata marilah kepadaku sebenarnya di bahasa Yunaninya itu deute prosme. Datanglah kepadaku itu datanglah kepadaku. Nah, bukan marilah kepadaku. Kalau marilah kepadaku seperti dipanggil, konotasinya. Tapi kalau datanglah kepadaku itu inisiatif dari kita. Nah, jadi ketika kita ada beban berat, ketika ada merasa lelah karena ada beban berat, karena kata kopientes merasa lelah dan peprotismenoi telah dibebani. Yang itu sesuatu yang berkaitan dengan sebenarnya. Kata ini sebenarnya itu bentuk kiasan tapi juga nanti berkaitan dengan kata kuk. Karena nanti kita akan lihat kata kuk juga berkaitan dengan identik sekali dengan hukum Taurat sebenarnya. Jadi hukum Taurat itu nanti kita akan lihat itu dulu diberikan oleh Tuhan itu 10 hukum Taurat. Tapi kemudian ada penulisan lagi sampai 613 hukum Taurat. Nah bayangkan 613. Kalau dia tidak bisa melakukan semuanya atau melanggar salah satunya, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Nah itu Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Yakobus pasal 2 ayat 10. Jadi bayangkan ketika ada satu beban yang terjadi, ada satu merasa lelah karena telah dibebani oleh aturan-aturan hukum itu. Memang hukum itu tidak membuat orang sebenarnya menjadi patron atau patokan untuk orang hidup. Bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu rangkuman di dalam kitab Perjanjian Baru yang dikatakan oleh Yesus. Nah,
Tapi kan persoalannya melakukan itu tidak mudah. Melakukan aturan-aturan itu tidak mudah. Nah, nanti saya akan bahas itu. Namun marilah kita lihat baik-baik bahwa kiat mengatasi kegalauan yang pertama adalah datang pada Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali pada lagu tadi. Datang padanya. Itu judul lagunya. Nah, di situ dikatakan hanya pada Yesus. Kalau berharap pada dunia sia-sia. Ya. Kalau berharap pada dunia sia-sia. Bahkan dikatakan di akhir lagu itu, dia menunggu, dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Nah, hebat sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika orang mengambil letih, lesu, dan berbeban berat, Alkitab mengajarkan bahwa datanglah kepada Yesus. Memang kondisi saat ini mungkin kita mengalami hal-hal itu. Tapi yang menarik bagi saya adalah apa yang membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat. Apa persoalan itu? Alkitab berkata datanglah pada Yesus. Lagu tadi berkata selagi masih ada kesempatan, dia menantimu, dia menunggumu, datanglah kepadanya selagi masih ada waktu. Dia menantimu. Jadi ketika Bapak Ibu jemaat Tuhan galau, apapun penyebabnya itu, ya, jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah, jangan bingung. Karena ada Tuhan yang selalu menanti Anda. Ada Tuhan yang selalu menanti kita untuk datang kepadanya. Jadi hal yang pertama, kiat mengatasi kegalauan adalah datang pada Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita letih, lesu dan berbeban berat, datanglah padanya. Mengapa saya katakan itu? Karena tempat yang terbaik bagi kegalauan adalah datang pada Kristus. Sekali lagi, tempat yang terbaik bagi kegalauan adalah datang pada Kristus. Tadi ada kata merasa lelah, ada kata telah dibebani. Nanti ada banyak kata itu bisa dilihat. Dan itu hal yang luar biasa. Karena ketika hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, ada ajakan juru selamat bagi kita untuk datang kepadanya. Amin. Jadi datanglah kepadanya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua, ya, kiat mengatasi kegalauan. Hal yang kedua yang saya ingin katakan di sini adalah taatlah, ya, taatilah hukum Tuhan. Ya. Taatilah hukum Tuhan. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Mengapa tadi saya katakan taatilah hukum Tuhan? Karena sekali lagi, yang tadi saya katakan sebenarnya kata letih, lesu, dan berbeban berat itu berkaitan dengan hukum Taurat. Dan kata taat, kenapa saya juga katakan kata taatilah hukum Tuhan? Karena perhatikan baik-baik kata arate ton sugonmo, ya. Arate ton sugonmo. Nah, pikulakuk, ya, bukan pikulakuk yang kupasang. Karena di sini di bahasa Indonesianya kita lihat baik-baik adalah dia berkata bahwa pikulakuk yang kupasang. Sebenarnya kalau pikulakuk yang kupasang di ayat 30 itu berbeda dengan ayat yang ke-29. Sebab kuk yang kupasang, nah itu, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan bebanku pun ringan. Nah, yang menariknya adalah kata yang tadi saya sebutkan di situ adalah, jadi begini, kata beban dari manusia dipikul bersama-sama oleh Tuhan. Jadi kata pikulah kuku sebenarnya areteton sugonmo kuku, ya, angkatlah atau pikulah kuku itu berkaitan dengan satu beban yang diangkat bersama-sama. Jadi Tuhan terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi ketika mungkin aturan hukum Taurat, aturan-aturan dalam perjanjian lama yang begitu berat, yang begitu membebani, yang kalau berbuat salah satu bisa melanggar semuanya. Kalau lihat Yakobus pasal 2 ayat 10, manusia tidak sanggup memenuhi apa yang menjadi standar Allah. Manusia tidak sanggup memenuhi apa yang menjadi perintah Tuhan.
Manusia tidak sanggup menaati semua itu. Sekalipun tadi saya katakan taatilah hukum Tuhan. Tapi disinilah peran aktif Tuhan menunjukkan anugerah dan pertolongannya. Disinilah peran aktif Tuhan menunjukkan keselamatan melalui karya Yesus Kristus bagi kita. Kita tidak mampu. Ketika ada persoalan yang membuat kita tidak berdaya, ingat, kita butuh Tuhan. Nah, tapi Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebenarnya Bapak Ibu bisa baca Kisah Para Rasul 15 ayat 10 atau Galatia 5 ayat 1, 1 Timotius 6 ayat 1 atau Wahyu 6 ayat 5. Mereka menjelaskan tentang kuku. Sugon mau itu, kuku. Jadi kuku itu sebenarnya hukumku. Jadi hukumku. Nah, makanya taatilah hukum Tuhan. Ya berkaitan dengan Taurat ya. Nah, tapi sekarang kan Taurat itu sudah dirangkum menjadi 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sama manusia. Taatilah itu. Ya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya ingat baik-baik ketika saya melihat dan membaca kata kuk ini juga sering diidentikan dengan ya kalau kita lihat baik-baik ya, sebatang kayu ya yang dipasang ya atau dipikulkan ya, kerangka kayu yang dipasang dan dipikulkan pada binatang ya. Misalkan Bapak Ibu atau jemaat Tuhan lihat kuk ini dengan istilah yang mudah dipahami itu ketika kerbau bajak sawah. Itu kan dipasang tuh, diikat di atas kerbau itu ada kayu. Ya, nanti di gambarnya akan ditunjukkan. Ya, gambarnya akan ditunjukkan. Nah, di kayu itu, di kerangka kayu itu, ya, nah, disitulah kerbau itu akan menarik untuk membajak sawah itu. Tapi yang menariknya, nanti kita akan lihat lebih jauh lagi, karena itu yang mengatur. Jadi kerbau itu tetap melakukan kegiatan. Tapi ada kalanya ada kerbau kecil yang ditaruh, ya, yang dilatih. Ada kalanya diikat bersama-sama dengan kerbau besar ya, untuk berjalan bersama-sama. Bahkan ada kalanya kuk itu dipasang, kayu itu dipasang di leher kerbau yang sudah dewasa dengan kerbau yang masih kecil. Nah, jadi kerbau yang kecil itu sebenarnya tidak memikul beban. Yang pikul itu kerbau yang besar. Tapi dia seolah-olah kerbau kecil itu seolah-olah ikut membajak. Tapi beban dan beratnya beban itu yang tarik semua itu kerbau yang besar. Nah, menarik sekali adalah ketika hukum ini diberikan, manusia tidak sanggup menaati apa yang menjadi perintah Tuhan ya, terkait dengan hukum Taurat. Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu. Ya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini menarik sekali bahwa bagaimana karya Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sehingga marilah kita taat untuk melakukan hukum-hukum Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya kasih contoh yang paling sederhana lah. Ketika saya ngajar mahasiswa. Mahasiswa itu selalu tanya, Pak, tugasnya ini buatnya dalam hal apa aja? Mulai dari mereka nanya masalah font hurufnya, ya, kemudian spasinya, ya, kemudian pakainya Times New Roman berapa, 12 misalnya. Lalu kemudian lagi langkah-langkahnya hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bahkan sampai detail. Kumpulnya kapan, Pak? Nah, bayangkan Bapak Ibu ketika mereka sudah menaikkan itu kan bentuk aturan-aturan yang mereka tanya terkait dengan tugas. Kalau seandainya mereka kumpul telat, bahkan kumpulnya terlambat sama sekali, dan cara kerja mereka salah, tidak sesuai dengan prosedur yang dimana sudah disepakati bersama sesuai dengan akademis ketentuan pemerintah. Nah, bayangkan apakah mereka bisa dapat nilai sempurna? Tidak mungkin. Untuk mereka bisa dapat nilai sempurna, mereka harus menaati atau mengikuti langkah-langkah tersebut. Nah, bentuk kita ketaatan kita kepada Tuhan terkait dengan hukumnya atau aturan-aturan yang diberikan, marilah kita taat melakukan semua itu. Tapi bukan hebatnya kita. Tapi di balik semua itu ada karya Allah yang menolong kita. Ketika kita mengalami beban, ketika kita mengalami galau dalam melaksanakan semua itu, hebat sekali. Ya, datang pada Tuhan dan taatilah hukum Tuhan.
Bagi saya ini menarik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi ada hal yang bagi saya sangat amat menarik di poin kedua ini ketika kita bisa melihat dan mendengar video puisi berikut ini. Tuhan, ketika aku lelah, ketika aku kecewa, aku memilih untuk memendamnya sendiri. Dan ketika semua itu sudah tak bisa aku bendung lagi, aku memilih untuk menangis. Aku belajar untuk terus berharap, bersabar, dan percaya bahwa akan ada hari di mana aku akan kembali tersenyum. Bahwa segala yang aku upayakan akan indah pada waktunya. Tuhan, kumohon kuatkan aku. Jadikanlah aku wanita yang sabar, yang kuat. Bangunkan aku ketika aku jatuh, dan peluk aku saat aku merasa sendiri, hingga hatiku merasa tenang. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu kita sudah dengar video puisi yang berjudul Memilih untuk Menangis. Memilih untuk menangis. Di dalam video tersebut itu bagi saya itu sangat menarik kata-katanya. Ya. Bagaimana dia berkata pada saat dia merasa sedih. Ya. Dia hatinya merasa sedih. Bahkan di situ dia dikatakan di situ adalah bukan hanya sedih, lelah, kecewa. Di dalam kata-kata puisi tersebut. Dan masih banyak lagi kata-katanya. Tapi perhatikan baik-baik. Selain dia menangis, dia berkata, dia berharap, dia bersabar, bahkan dia percaya. Ada kata-kata itu juga dalam video tersebut. Bahkan dia datang kepada Tuhan. Wow, itu sangat hebat sekali Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang saya ingin katakan di sini adalah bukan berkaitan dengan poin pertama saja, tapi poin kedua, taatilah hukum Tuhan. Ketika ada persoalan, ada hal-hal yang membuat kita galau, lelah, letih, lesu, dan beban berat. Yang saya mau katakan di sini adalah kalanya kita tidak menaati lagi hukum Tuhan. Kita tidak lagi menaati apa menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita tidak menaati lagi apa menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita kecewa. Tapi Bible berkata, dan contoh puisi itu menguatkan kita. Bagaimana dia datang kepada Tuhan. Bagaimana tetap memilih taat kepada Tuhan. Dan puisi itu bagi saya sangat menarik. Kenapa? Dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam puisi itu dia berkata, pada saat aku merasa sendiri. Dia merasa sendiri. Dia tidak merasa tenang. Dia datang pada Tuhan. Dan dia memperoleh ketenangan itu. Kenapa? Karena dia taati firman-Nya. Anjuran atau ajakan juru selamat. Di dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Dan yang kita renungkan itu di ayat 28 sampai 30. Juru selamat mengajak kita untuk datang kepadanya. Untuk datang kepadanya. Untuk taati hukum-hukumnya. Makanya taatilah hukum Tuhan. Percayalah. Kalau kita datang kepadanya, kita taat kepadanya. Maka kita telah melakukan kiat mengatasi kegalauan. Jadi jangan galau. Karena Tuhan punya hukum yang mengatur hidup kita. Yang menata hidup kita. Agar hidup kita jauh lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan di sini. Hal yang ketiga adalah kiat mengatasi kegalauan. Hal yang ketiga yang sangat penting kita perhatikan baik-baik ya. Di Matius 11 ayat 29b ya. Di Matius 11 ayat 29b dia berkata seperti ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut
dan belajarlah kepadaku. Dan belajarlah kepadaku. Jadi poin ketiga, belajar pada Tuhan. Memang Tuhan lemah lembut, Tuhan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan di dalam Dia. Dan kata yang dipakai di situ adalah matete, ap, emou. Jadi dengan kata lain, belajar dari Tuhan. Belajar dari Tuhan. Supaya kita bisa rendah hati, supaya kita bisa lemah lembut, supaya kita memiliki ketenangan dalam menghadapi kegalauan atau persoalan, bahkan tetap melakukan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ada kalanya sering kali kita galau, tapi ayo jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, belajarlah pada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, perhatikan baik-baik tadi, dikatakan situ pikul laku yang kupasang di ayat 28, dan kemudian lihat baik-baik ayat 30. Di situ menarik adalah, sekali lagi, kuk itu dipasang dalam dua kerbau, yang satu senior, yang satu junior. Ada kalanya kalau bajak sawah, yang kerbau yang sudah tua, yang sudah terbiasa terlatih, dia akan bajak sendiri. Tapi mungkin untuk regenerasi pembajak sawah lah, ya, kerbau kecil atau kerbau muda itu diikat di sebelah kerbau yang sudah tua, dan dia akan ikut. Mengapa diikut? Kemanapun kerbau tua itu berjalan, kerbau muda itu akan diseret, diajar untuk ikut. Mengapa? Dia taat. Dia mengikuti itu. Tapi itu dia dilatih agar dia bisa mandiri. Dia bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tuannya pada saat membajak sawah. Nah demikian pun kita. Ketika kita belajar kepada Tuhan dan mengerti ajakan juru selamat, supaya kita bisa hidup berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kita bisa hidup memiliki lemah lembut, rendah hati, bahkan memperoleh ketenangan, memiliki ketenangan di tengah kegalauan yang mungkin kita alami. Cuma Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ayo semangat. Ya. Karena apapun yang menjadi, atau apapun persoalan yang kita hadapi, apapun bebannya yang membuat kita gelisah, bingung, bimbang, sedih, bahkan bisa jadi khawatir, galau, tapi ada Tuhan. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang saya telah sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Yang pertama adalah kiat mengatasi kegalauan, datanglah pada Kristus. Matius 11 ayat 28. Yang kedua, taatilah hukum Tuhan. Matius 11 ayat 29 dan ayat 30. Tapi yang ketiga, belajarlah pada Tuhan. Matius 11 ayat 29b. Jadi ada 3 hal yang saya telah sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan ingat baik-baik, ya, jangan galau. Masih ada Tuhan. Datanglah padanya, taatilah hukum, dan yang terakhir, belajarlah padanya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan bukan saja menjadi rema, tapi betul-betul kita pahami dan kita taati hukum Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Selamat, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Namun hamba-Mu juga berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan dimanapun berada. Baik faktor ekonomi, baik faktor keluarga, baik faktor pendidikan anak, baik faktor kesehatan, maupun hal-hal yang lain yang hamba tidak sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau yang berbicara dalam hidup mereka. Biar mereka hidup memiliki ketenangan di dalam Engkau. Mereka memiliki hidup berkemenangan di dalam Engkau. Ketika mereka datang kepadamu, Engkau jawab doa mereka. Engkau juga tolong jemaat Tuhan, sehingga di tengah mereka letih, lesu, dan berat, mereka memperoleh kelegaan daripada-Mu. Tuhan kami, Yesus Kristus. Sehingga menjadi satu kesaksian yang hidup bahwa Engkau Allah yang berkarya dalam hidup kami.
bukan saja memampukan kami, bukan saja menebus dosa kami, bukan saja Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, tapi Engkau Allah yang peduli dengan hidup kami. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah Allah yang nyata atas hidupmu sehingga hidupmu tidak galau dalam menghadapi hari-hari ini maupun hari esok, karena Ia menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera, dan karena anugerahnya di dalam Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidupmu, dan karena tuntunan dari Roh Kudus menjadi penghiburan dan kekuatan dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sekian firman Tuhan, sekian ibadah kita pada pagi hari ini, dan kiranya jemaat Tuhan tetap sehat selalu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Amin.